أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara logika, jika ada sebuah janji yang harus ditepati, karena di balik janji itu ada sesuatu yang ingin dihadiahkan ketika sudah sempurna syaratnya, semestinya orang yang mendapatkan iming-iming seperti itu, dia akan bersegera menepati janji. Apalagi jika janji itu hadir dan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji dirinya sendiri dalam firman-Nya, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melalaikan janjinya. Dan di antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi renungan kita bersama pada khutbah Jumat kali ini adalah janji kepemimpinan, janji kemenangan, janji peneguhan Islam, sehingga kita sebagai orang yang beriman semestinya mampu dalam tanda petik menagih janji ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini misalnya dengan sangat jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-55, 56 dan ke-57. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Allah memberikan janjinya kepada kita yang imannya sudah cukup untuk menerima janji itu dan amal solehnya sudah layak untuk mendapatkan janji itu. 3 akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim.
Janji Allah yang pertama adalah akan diangkat mereka, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin, sebagai penguasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah pernah tepati janji itu kepada orang-orang sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya prasyarat orang bisa memimpin, prasyarat orang bisa mengatur bumi ini adalah keimanan dan amal soleh. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini hanya layak diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Karena kalau orang tidak beriman, tidak memiliki amal soleh, tidak patut dia menjadi pemimpin dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin yang layak untuk membela agamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Allah, jika iman sudah kuat, amal soleh sudah luar biasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Agama Islam ini akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cek dalam catatan sejarah. Ketika sekelompok orang menolak untuk membayar zakat dengan maksud untuk merendahkan Islam ini, selesai Rasulullah SAW angkat menghadap Allah, langsung diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Dan saat itu Sayyidina Umar protes, kenapa engkau memerangi orang-orang yang juga beriman seperti kita kepada Allah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku pasti akan memerangi orang yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Maka saya bilang, kalau begini aku pun ikut memeranginya. Ketika banyak orang-orang bahkan dari kalangan kita sendiri yang merendahkan agamanya, melecehkan Islam ini, bisa jadi keimanan kita belum begitu layak untuk dijadikan sebagai syarat menerima janji tadi. Mungkin saja amal soleh kita yang banyak hanya kuantitasnya, bisa jadi kualitasnya belum layak untuk diberikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh dalam ayat ini, kata para mufassir, bukan sekadar zikir, bukan sekadar menyebut Allah, baca tilawah pun sebanyak-banyak, bukan hanya itu. Kalau hanya itu amal soleh, tentu Islam tidak akan maju. Amal soleh dalam ayat ini adalah menciptakan hal-hal yang memajukan agama, membuat Islam ini dipandang sebagai agama yang hebat. Sekolah yang munafikkah, rumah sakit yang hebatkah, fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh manusia secara luas dan dasarnya adalah Islam, itulah amal soleh. Di tengah orang-orang sibuk untuk mendidik anaknya, ada orang yang mendirikan sekolah, pesantren, institusi pendidikan yang bagus, ke situ umat dididik generasinya, itulah amal soleh. Jadi kadang kita terlalu sempit untuk meraih amal soleh sehingga kita tidak layak menjadi pemimpin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kalau janji itu sudah ditepati, syaratnya sudah kita ajukan kepada Allah, diangkat di antara kita sebagai pemimpin hebat seperti zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, sampai mungkin yang paling dekat dengan telinga kita adalah Saifuddin Qutuz Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga cukup dengan satu orang Salahuddin Al-Ayyubi, Baitul Maqdis bisa dibebaskan. Sekarang sudah berapa negara Islam yang ngomong pun tentang pembebasan Al-Aqsa mungkin masih mikir sekian ratus kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah
kuat, amal soleh kita sudah layak, maka pasti Allah akan angkat di antara orang beriman dan amal soleh di tengah-tengah kita ini sebagai pemimpin kita yang baik. Kemudian agama ini akan dijadikan agama yang disegani oleh orang lain. Kemudian kita dijadikan aman, tenang, tentram, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami merasa takut sekali untuk melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram, tapi ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam ini, tak seorang pun bisa mengganggu lagi. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh orang-orang yang menjadikan agama ini hebat lewat imannya dan amal solehnya. Maka sekali lagi, amal soleh jangan sempit dimaknai hanya dengan zikir, tilawah, qiyamul lail, sholat duha, sholat hajat, tidak. Tapi amal soleh lebih luas daripada itu. Dan yang paling ditakuti oleh musuh Islam adalah institusi pendidikan. Maka saya Qutb pernah mengatakan, mungkin jika orang musuh bawa senjata, satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala saja. Tapi institusi pendidikan yang mengasah otak anak-anak itu akan lama pengaruhnya dan menembus sekian ribu kepala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan berpesan di ayat-ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Jika sudah ada kepemimpinan diberikan, Islam sudah disegani, kita ibadah dengan tenang, janganlah kembali berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya, lanjutkan sejak kita sebelum diberikan kekuasaan dan sejak kita diberikan kekuasaan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasulah. Ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan tetap sholat itu, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini penyakit umat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahtasabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardh." Janganlah di antara umat ini ada yang minder melihat orang-orang kafir warawiri, sekolahnya hebat, kaya, senjatanya kuat. Bukankah dulu Rasulullah memberikan contoh kepada kita ketika tidak ada nuklir, tidak ada senjata yang hebat, tapi iman dan amal soleh mereka kuat. Imperium Romawi tumbang, Imperium Persia tumbang. Mental keimanan inilah yang perlu tanamkan kepada anak-anak kita, supaya ketika bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam ini, mereka tidak minder. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardh, ma'wahumun nar." Karena sesungguhnya orang-orang yang hebat yang di luar Islam itu tetap kembalinya ke neraka. Wa la bi'sal masir, itulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Bukankah spiritualitas kita, maknawi kita diangkat oleh Allah dengan ayat ini? Maka jika ada siswa, anak-anak kita yang hadir di Jumat kali ini, anak-anak kami, janganlah minder dengan kondisi kita hari ini. Kita punya modal kuat, keimanan dan keislaman kita. Ini yang tidak boleh hancur. Ini yang tidak boleh hancur, karena inilah yang menjadikan dulu generasi sahabat tadi menjadi kuat, bukan karena senjata, bukan sekedar karena ekonomi, tapi karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan 3 ayat ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa kita punya modal besar untuk memberikan kepada umat ini pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang mengangkat harkat dan martabat agama ini, sehingga kita dengan bebas bisa menerjemahkan ajaran agama kita yang menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang betul-betul manusiawi dan memanusiakan manusia berikutnya, sehingga ketika Islam ini jaya, justru banyak orang yang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الطيبين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على حبيبه الكريم فقال قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحرر المسجد الأقصى من كيد اليهود الظالمين الغاصبين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفرنا وأولادنا وأسرتنا وأهل بيتنا وجميع إخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وعلمائنا ومدرستنا هذه من كل سوء ومكروه فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق أبناءنا للصلاح والنجاح والعلم والمعرفة والطاعة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.